Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai Ar-Risalah Ar-Rasmiyah atau yang disebut dengan surat resmi. Langsung saja kami akan mempresentasikan yang pertama, yaitu mengenai pengertian atau definisi dari surat resmi. Ar-Risalah Ar-Rasmiyah yakni Ar-Rasail Ad-Diwaniyah atau Risalatun Rasmiyah hiya risalatun yaktabuha al-marasil ila muassasah aw ma'inah syashun ila akhirih. Yang mana pengertian dari atau definisi dari surat resmi yakni adalah surat yang ditulis oleh pengirim kepada lembaga atau orang tertentu dalam kerangka administratif dan menggunakan bahasa fusha yang resmi dan sesuai dengan kaidah. Jadi surat resmi ini berbeda dengan surat yang tidak resmi, di mana surat resmi ini ditujukan kepada lembaga atau instansi resmi, baik itu dari instansi ke instansi atau dari individu ke instansi. Pokoknya tujuannya itu ditujukan kepada lembaga yang resmi, seperti sekolah, perusahaan, kemudian kantor, ataupun yang lainnya. Oke, materi selanjutnya tentang anasir ar-rasail ar-rasmiyah atau unsur-unsur yang terdapat dalam surat resmi, yaitu di mana terdapat 4 unsur, yaitu yang pertama ada ad-daqqatu was-suhulatu ta'bir atau bahasa dan penyampaiannya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kemudian unsur yang kedua, khuluha minal mubalaghah wal majalah wal mujamalah, itu tidak berlebih-lebihan dan tanpa basa-basi. Terus yang ketiga adalah al-lafzu ala qadril ma'na wal ijaz haitsu yajibul ijaz wal itnab, yaitu lafaznya sesuai dengan menggunakan uslub ijaz atau ringkas dan atau dengan bisa menggunakan bahasa yang panjang lebar juga bila diperlukan. Kemudian unsur yang keempat itu ada at-taqayyub bil mustalahat al-fanniyah wal idariyah wal hukumiyah wal mukhatabatil ifrad bil qabihim al-muta'arif 'alaiha. Terpaku pada istilah-istilah administratif atau pemerintahan dan menyebut individu berdasarkan gelarnya masing-masing. Kemudian tentang maharah kitabatur rasail ar-rasmiyah, di mana terdapat beberapa maharah yang harus kita kuasai dalam menulis atau dalam penulisan surat resmi ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ajza'ur risalah tatakawwan min muqaddimati wa mawdu' wa khatimati wa tawqi', yang dimana bagian-bagian surat terdiri dari pendahuluan, pokok bahasan, penutupan dan tanda tangan. Kemudian maharah yang kedua adalah tanzimul ma'lumat al-matlubat bidaqqatin. Itu menginformasikan yang diperlukan dengan akurat dan tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga, daqqatul alfazi wa husn ikhtiyariha. Yang ketiga adalah akurasi dan pemilihan kata yang baik dan benar. Yang keempat, wadauhil ibarat wa quwwati dalalatiha. Kejelasan ekspresi dan kekuatan maknanya. Kemudian yang kelima, kitabatut tarikhur risalah, yaitu ada penulisan tanggal suratnya harus jelas. Keenam adalah yang terakhir adalah kitabatu anwan al-mursal wal mursil ilaih. Itu penulisan alamat pengirim surat dan penerima surat. Baik, selanjutnya itu ada ajza'ur rasail ar-rasmiyah, bagian-bagian dari surat. Yang pertama itu ada at-tarwisah atau kop surat. Kop surat itu terdiri atas nama lembaga atau perusahaan, tempatnya, jenis pekerjaan atau bidang pekerjaannya, kemudian nomor telepon dan fax, kode izin dagang atau nomor perusahaan atau logo khusus perusahaan. Contohnya bisa dilihat dalam slide PPT. Yang kemudian yang kedua itu ada at-tarikh atau tanggal. Tanggal itu terletak pada bagian kanan surat di bawah kop surat dan nama bulan wajib ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Yang ketiga ada al-unwanud ad-dakhili atau alamat tujuan. Alamat surat ditulis sesuai dengan alamat tujuan surat tersebut yang ingin dikirimkan. Biasanya terletak pada amplop surat atau berada setelah tanggal surat dan sebelum topik surat. Yang keempat itu ada al-maudu' atau topik surat, berisi ringkasan topik tentang garis besar isi sebuah surat. Kemudian ada al-mukhatabah wa tahiyatul iftitah atau salam pembuka, yakni menyebutkan nama penerima disertai salam hormat sebagai pembukaan. Menyapa penerima pada awal surat bisa digunakan al-muhtaram, as-sayyidi, al-muhtaramin dan sebagainya. Kemudian disambung dengan salam pembuka seperti salam. Kemudian yang kelima itu ada jismur risalah atau batang tubuh, terdiri atas 3 bagian, yaitu al-muqaddimah, al-arad atau isi, kemudian ada al-khotimah.
Yang keenam ada tahiyatul ikhtitam atau salam penutup. Salam penutup itu merupakan ucapan terakhir dari bagian surat. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketujuh ada at-tauqi' atau tanda tangan, yakni terletak pada bawah halaman di bagian pojok kiri dan mencakup di dalamnya gelar penerima dan nama beserta tanda tangannya. Yang kedelapan ada al-murfaqat atau lampiran. Jika surat tersebut banyak tambahan dokumen, maka itu disebut bagian bawah surat pada bagian kanan pojok, dan keterangan dari lampiran ini dicantumkan oleh pengirim. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dalam slide PPT. Pembahasan selanjutnya yaitu wadhaiful ar-risalah ar-rasmiyah atau fungsi surat resmi. Fungsi surat resmi di sini ada 4. Yang pertama yaitu kawasitotul maklumat atau sebagai sarana informasi tertentu dari pihak satu ke pihak yang lain. Untuk fungsi surat resmi yang kedua yaitu kadaril maktub atau sebagai bukti tertulis yang berupa dokumen yang isinya bisa dipertanggungjawabkan. Fungsi surat resmi yang ketiga yaitu li'ithbatit tarikh atau sebagai bukti sejarah, wa kronologi dan kronologis jika diperlukan. Dan fungsi surat resmi yang terakhir yaitu adatut tadkir atau sebagai alat pengingat bagi yang menerima pesan, baik itu individu, organisasi maupun lembaga. Ya, itulah fungsi-fungsi surat resmi yang bisa saya sebutkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada seluruh pemateri dari kelompok 12 yang telah menjelaskan mengenai surat resmi atau ar-risalah ar-rasmiyah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Saya saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 dan kami dari kelompok 12 meminta maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan atau kurang penjelasan dari materi surat resmi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.